Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Matius pasal 5 ayat 38 dan 39. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Pernyataan tentang hukum pembalasan setimpal, mata ganti mata dan gigi ganti gigi, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus merupakan kutipan dari Taurat Musa, yaitu dari Imamat pasal 24 ayat 19 dan 20, yang lengkapnya berbunyi demikian. Apabila seseorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Hukum balas dendam bukan merupakan hukum yang mutlak harus dilakukan oleh setiap orang karena ada hukum pendamaian. Namun apabila dikehendaki, maka pihak korban boleh menuntut pembalasan secara hukum kepada pihak pelaku sebagaimana telah diatur oleh Taurat Musa, yaitu sesuai hukum pembalasan setimpal. Hukum pembalasan setimpal ini apabila melihat konteksnya jelas berkaitan dengan pembalasan dalam kasus yang menyebabkan cacat fisik dan pelaksananya adalah pejabat pemerintah yang berlaku sebagai hakim. Karena tidak percuma mereka menyandang pedang dan bertindak sebagai hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Hukum pembalasan setimpal ini memberi petunjuk kepada hakim-hakim bangsa Israel mengenai hukuman apa yang harus dikenakan dalam kasus-kasus yang menyebabkan cacat fisik. Sejatinya hukum pembalasan setimpal mengatur pembalasan yang adil dan sebanding, sehingga bagi pihak pelaku menimbulkan ketakutan dan efek jera untuk tidak melakukan kejahatan lagi, dan bagi pihak korban mengendalikan untuk menuntut hukuman yang jauh lebih berat daripada yang semestinya. Hukum pembalasan setimpal ini meskipun terdengar kejam, sejatinya lebih baik dari hukum balas dendam yang umum berlaku pada zaman kegelapan tersebut, yaitu hukum pembalasan lebih kejam dari perbuatan, yang pelaksanaannya sangat brutal sesuai dengan hukum rimba, sehingga sangat mungkin terjadi nyawa ganti patah tangan atau kaki, nyawa ganti mata, atau potong tangan ganti gigi, dan lain sebagainya. Mengacu kepada bilangan pasal 35 ayat 31 yang menetapkan larangan untuk mengganti nyawa seorang pembunuh dengan uang tebusan, maka hakim-hakim bangsa Israel menafsirkan bahwa dalam kasus cacat fisik, denda berupa uang dimungkinkan sebagai gantinya apabila disepakati oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Tetapi dalam perkembangannya pada zaman Tuhan Yesus Kristus, sebagian rabi-rabi Yahudi yang tidak terhitung sebagai orang-orang yang sangat berbelas kasihan bersikeras bahwa hukum pembalasan setimpal harus diberlakukan bahkan dalam kasus apapun dan oleh individu sekalipun. Karena menurut sebagian rabi-rabi Yahudi, sama sekali tidak boleh ada denda uang pengganti atau pengampunan untuk orang-orang yang berbuat jahat. Jadi dalam konteks hukum pembalasan tanpa pengampunan inilah Tuhan Yesus Kristus lalu bersabda, kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi.
Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus sejatinya adalah ajaran tentang pengampunan yang memberi makna baru pada hukum pembalasan setimpal. Hukum pembalasan setimpal berada dalam wilayah hukum sipil yang dilakukan oleh pemerintah sebagai hamba Allah untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat. Roma pasal 13 ayat 4. Tetapi dalam wilayah hukum antar individu, maka kasih dan pengampunan harus diberlakukan karena pembalasan adalah hak Allah. Roma pasal 12 ayat 19. Perintah Tuhan Yesus Kristus jelas dan tegas. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Perintah ini jelas berdasarkan kasih dan pengampunan yang mengajarkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan membalas kejahatan dengan kebaikan. Tuhan Yesus Kristus lalu melanjutkan, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Perintah ini tidak boleh ditafsirkan secara harfiah, karena memang bukan begitu maksud Tuhan Yesus Kristus. Sebagai bukti tafsiran non-harfiah, marilah kita melihat bagaimanakah sikap Tuhan Yesus Kristus ketika ditampar mukanya. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Yohanes pasal 18 ayat 22 dan 23. Perhatikanlah bahwa ketika ditampar mukanya, maka Tuhan Yesus Kristus tidak memberikan pipi yang lain untuk ditampar lagi, melainkan ia justru mengajukan protes keras terhadap perlakuan seorang penjaga yang hendak mencari muka untuk tuannya. Jadi, melalui peristiwa di sidang pengadilan tersebut, kita bisa melihat bagaimana sikap Tuhan Yesus Kristus ketika ditampar mukanya. Apabila kita sepakat bahwa Tuhan Yesus Kristus merupakan pribadi agung yang selaras antara perkataan dengan perbuatan, maka seharusnya kita juga sepakat bahwa pernyataan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu, tidak boleh ditafsirkan secara harfiah. Lalu apakah maksud Tuhan Yesus Kristus dengan pernyataan tersebut? Apabila kita memahami konteks latar belakang budaya Yahudi, maka pernyataan tersebut tidak lagi menjadi masalah. Harus dipahami bahwa apabila kita menampar seseorang yang berada di depan kita, maka otomatis yang tertampar adalah pipi sebelah kiri dan bukan pipi sebelah kanan, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa Tuhan Yesus Kristus bukanlah seorang kidal yang biasa memakai tangan kiri, dan demikian juga orang-orang pada umumnya. Oleh karena itu, bagi seorang yang tidak kidal, maka untuk menampar pipi sebelah kanan dari orang yang berada di depannya haruslah dilakukan dengan memakai punggung tangan sebelah kanan atau memakai bagian luar telapak tangan sebelah kanan. Jadi apabila dipraktikkan, maka menampar seperti ini. Dalam konteks latar belakang budaya Yahudi, menampar pipi seorang dengan memakai bagian luar telapak tangan merupakan suatu penghinaan serius yang tidak hanya menimbulkan rasa sakit di pipi, melainkan juga rasa sakit di hati. Jadi, Tuhan Yesus Kristus hendak menyatakan bahwa apabila ada orang yang berbuat jahat kepadamu, maka janganlah kita membalasnya, melainkan haruslah bersabar menanggungnya dan bahkan bersiap
untuk menerima tamparan berikutnya. Meskipun sikap bersabar semacam itu sangat mungkin membuat kita dihina kembali di kemudian hari, dan kita harus memberikan pipi kiri lagi. Janganlah hal itu sampai mengganggu kita sebagai orang beriman.